Selamat Hari Natal. Saya, Bapak Ibu, sangat diberkati malam hari ini, saudara. Jadi saya datang bukan untuk memberkati saja, tapi saya sangat diberkati, ya. Terima kasih buat tim pujian yang begitu luar biasa. Saya merasakan hati mereka, hadirat Tuhan ada di tempat ini. Amin. Ya, ketika kita memuji, menyembah Tuhan, saudara, luar biasa. Saya sangat diberkati karena sudah lama juga saya tidak melihat pujian penyembahan di acara ibadah semangat seperti ini. Haleluya. Haleluya. Saudara merasakan? Amin. Amin. Ya. Tadi saya bicara juga dengan Pak Bangun di sini, ya. Saudara, dulu waktu umat-umat Tuhan, jemaat mula-mula itu mereka nggak punya gedung gereja, saudara. Di rumah-rumah, tapi mereka begitu penuh dengan Roh Kudus waktu memuji, menyembah Tuhan. Bahkan tempat mereka berdoa itu goyang, saudara. Tidak ada gedung gereja waktu itu. Jadi Roh Tuhan itu tidak dibatasi oleh gedung gereja. Haleluya. Tapi Roh Tuhan itu hadir di hati yang haus, yang rindu. Haleluya. Tanya kiri kanan, malam ini kamu rindu akan hadirat Tuhan? Itu yang penting, ya. Baik, saudara, ada pepatah berkata, tak kenal maka tak sayang. Dan saya mau disayang oleh saudara. Haleluya. Ya, maklum, bukan pendeta terkenal, saudara. Jadi harus perkenalan dulu, ya kan? Ya, nama saya Pendeta Rante Mulinta Tarigan. Orang apa itu, ya? Oh, orang Karo. Ada di sini orang Karo? Coba angkat tangan dulu orang Karo. Oh, orang Karo. Menjua-jua. Ada orang Batak atau Panuli? Angkat tangan dulu. Horas. Wah, banyak juga, ya. Ada orang Nias di sini? Yahoo. Wow, haleluya, banyak juga, ya. Ada orang Simalungun? Wah, ada. Jua-jua. Haleluya. Ada lagi orang apa di sini? Orang Mentawai. Boleh angkat tangan? Saya tidak tahu apa. Apa? Coba boleh. Apa salamnya? Hah? Ayah berita? Gua berita? Sama kayak orang Karo, ya. Gua berita. Enggak, ya. Nanti tolong saya diajarin, ya. Supaya kalau nanti saya ke Mentawai saya bisa menyapa, ya. Ada tadi orang dari Kalimantan. Boleh angkat tangan orang Kalimantan? Mana tadi orang Kalimantan? Ada tadi di sini. Oh, itu dia. Ya, jangan malu, ya. Semua kita bersaudara di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Saya nggak tahu suku yang lain. Ada Jawa, mungkin apa lagi, ya. Ada, angkat tangan dulu. Suku Jawa ada? Oh, mungkin belum datang. Suku Sunda, semua bersaudara. Semua kita semua sudah ditebus oleh darah Yesus. Amin. Tuhan mati bagi semua kita, suku bangsa, saudara. Ya. Jadi saya tadi bersama dengan mantan pacar saya, saudara, yang sudah jadi istri. Ya, saudara, wanita tercantik di dunia. Versi saya, saudara, ya. Susah sekali dulu mendapatkannya, saudara. Nunggu 9 tahun, ya. Abang saya ini tahu, ya. Dulu dia terkenal, dia cantik. Awak ini siapalah, ya kan? Udah hitam, pendek, jelek lagi, ya kan? Hidup lagi. Tapi kalau kita sudah di dalam Tuhan Yesus, kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Amin. Anak raja di atas segala raja. Haleluya. Saya datang sama bapak mertua saya. Saya nggak peduli dia pendeta besar kecil, saudara. Orang banyak takut melamar dia karena anak pendeta besar. Tapi saya berpikir begini, saya sudah lahir baru, saya anak Tuhan. Bapaknya lahir baru, anak Tuhan. Jadi kami bersaudara. Haleluya. Saya datangin calon bapak mertua. Pak, saya sudah serius dengan anak bapak. Saya mau melamar anak bapak. Saudara, semua yang sudah lahir baru, sudah jadi anak Tuhan, punya percaya diri. Karena dia adalah anak raja di atas segala raja. Haleluya. Tidak ada lagi anak Tuhan yang minder. Amin. Tidak peduli saudara mau miskin, mau jabatannya tinggi, rendah. Tidak peduli di hadapan Tuhan. Saudara adalah anak raja di atas segala raja. Haleluya. Saudara sudah ditebus oleh darah Yesus. Bilang kiri kanan, dilarang minder anak Tuhan. Bilang. Dilarang minder anak Tuhan. Pak Pendeta, keluarga
keluarga kami paling miskin, Pak Pendeta. Hei, engkau anak raja di atas segala raja. Anak Pak Jokowi aja begitu terkenal. Baru Jokowi 2024 dia lengser. Kita anak raja di atas segala raja, dan Bapak kita tidak pernah lengser. Haleluya. Haleluya. Saudara, anak-anak Tuhan tidak boleh minder. Harus percaya diri, ya. Saya kalau ketemu sama mau presiden, bupati, gubernur, saya nggak usah. Saudara harus mantap. Aku anak raja di atas segala raja. Aku anak Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan katakan bahkan nanti sekarang kita sudah ditebus menjadi imam dan raja, dan kita akan menjadi raja di dunia ini. Ketika Yesus datang kedua kali, saudara akan memerintah di bumi ini menjadi raja-raja. Haleluya. Bilang kiri kanan, gini-gini nanti aku jadi raja di dunia ini. Sekarang memang belum, bilang. Tunggu tanggal mainnya, bilang. Haleluya. Baik saudara, itu perkenalan sedikit. Kami tinggal di Brastagi, ya kan, kota dingin. Tadi pagi kami datang, ya, ada acara pemberkatan di Simalingkar, dan malam ini kami akan pulang karena besok ada ibadah juga. Kami pelayanan di Desa Susuk, di bawah kaki Gunung Sinabung, dekat dengan kakak kami. Jadi keluarga Pak Bangun ini ya sudah kayak keluarga, saudara ya. Kakak yang di sana, abang ini ya, abang ini juga satu sekolah. Jadi sangat luar biasa, mereka punya hati untuk melayani Tuhan, saudara. Kami sudah kenal lama, satu SMA, angkatan 1 tahun di atas kami, saudara. Sedikit saja perkenalan dan gak terlalu penting, saudara. Karena yang paling penting adalah firman-Nya dan Tuhan Yesus. Amin. Malam ini, saudara, tema kita berikan yang terbaik. Katakan, berikan yang terbaik. Berikan yang terbaik. Nah, kita belajar dari kitab Roma pasal 12. Kalau tidak keberatan, saudara boleh lihat Alkitab, ya kan? Kitab suci, HP suci, tablet suci, silakan. Yang penting firman-Nya, saudara dengar, saudara terima dengan hati yang terbuka. Saya bacakan Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Ada yang bawa Alkitab? Oke, HP pun boleh ya. Kita baca bersama-sama ya, saudara yang bawa, supaya yang bawa suaranya keras, yang tidak bawa lebih keras lagi. Tidak bisa gak bawa ya. Oke, Roma 12 ayat 1 dan 2. 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Katakan amin. Amin. Saudara, firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan itu adalah Yesus, perkataan Yesus. Bahkan Yohanes pasal 1 katakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Firman itu sudah menjadi manusia. Jadi orang yang tidak baca firman, tidak suka firman, dia tidak bisa bersekutu dengan Tuhan. Orang yang tidak suka baca firman Tuhan setiap pagi, berarti dia tidak suka bersekutu dengan Tuhan. Saudara tidak bisa bertumbuh. Saudara tidak baca firman, merenungkan firman. Saudara tidak bisa kuat kalau saudara tidak baca firman, merenungkan firman. Itu sebabnya banyak orang Kristen gak kuat, saudara. Gampang goyah, gampang jatuh. Rumah tangga kadang sering bertengkar. Kenapa? Karena tidak merenungkan firman. Banyak orang Kristen tidak berhasil dengan apa yang dia lakukan. Karena Mazmur pasal 1 ayat 1-3 berkata, berbahagialah orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Saudara mau bahagia? Amin. Renungkan Taurat Tuhan siang malam. Diberkatilah orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Saudara mau diberkati? Renungkan firman, saudara. Dan ayat 3 dikatakan, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara yang mau berhasil, siapa yang mau berhasil angkat tangan. Saya tidak angkat tangan, saudara. Saya sambil angkat kaki juga. Saya mau berhasil. Bilang kiri kanan, saya mau berhasil. Saya mau berhasil. Katakan sama dia, kuncinya renungkan firman siang dan malam. Tanya sama dia, apakah kamu baca firman setiap hari? Yang ketawa berarti tidak, saudara. Hah?
Firman ini adalah Allah. Amin. Kalau saudara tidak suka baca firman, merenungkan firman, saudara tidak suka dekat dengan Tuhan. Tidak peduli saudara rajin ke gereja, jadi pelayan di gereja, tapi kalau bangun pagi-pagi, saudara nggak doa, nggak baca firman, saya tidak percaya saudara cinta Tuhan Yesus. Orang yang cinta Tuhan Yesus pasti cinta firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan ini berkata, saudara, karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah. Nah, Paulus sedang menjelaskan, menasehati jemaat Roma supaya mereka itu melakukan kewajiban mereka. Di ayat 1 nanti kita belajar tentang bagaimana mempersembahkan tubuh kita ini. Yang kedua, nanti ayat 2 dikatakan bagaimana kita mempersembahkan akal budi kita kepada Tuhan. Ini tanggung jawab orang percaya. Katakan, tanggung jawab. Tetapi kalau kita lihat di kata yang pertama itu, karena itu, kenapa dimulai kata karena itu? Berarti itu apa maksudnya? Karena orang Kristen tidak mungkin melakukan kewajiban-kewajiban itu, ya kan? Tidak mungkin mereka bisa mempersembahkan tubuhnya, menjaga kekudusan hidupnya. Tidak bisa dia menjaga pikirannya, akal budinya, hatinya, kalau tidak karena itu. Katakan, karena itu. Apa itu? Kan itu ya kan? Apa itu? Maka kita harus lihat di pasal-pasal sebelumnya, saudara. Kenapa Paulus menasihatkan orang percaya itu untuk mempersembahkan tubuh, menjaga kekudusan? Karena saudara, kalau kita baca di pasal sebelumnya, Paulus menulis bagaimana Tuhan sudah memilih kita, bagaimana Tuhan sudah membenarkan kita, bagaimana kita sudah diselamatkan, bagaimana Yesus sudah mempersembahkan tubuhnya, nyawanya buat kita orang percaya. Paulus bukan hanya menasihati, tapi dia sudah mengalaminya, saudaraku. Paulus dulu hidup dengan kebenarannya sendiri. Oh, dia mengejar orang Kristen, dia menganiaya orang Kristen karena merasa, oh dia membela agamanya, saudaraku. Dia memenjarakan orang Kristen, dia semangat dengan agamanya. Tapi satu kali ketika dia berjalan ke kota Damsik, Yesus menampakkan diri dan Paulus bertemu dengan Yesus. Dia buta, dia silau, dan Yesus bertanya, "Hai Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Di situ Paulus dijamah Tuhan. Di situ pertama kali dia menyadari siapa Tuhan itu. Engkaukah itu Tuhan? Ya, akulah Yesus yang kau aniaya. Dan sejak hari itu Paulus diubahkan oleh Tuhan. Dan Paulus berkata, saudara, di antara orang paling berdosa, akulah yang paling berdosa yang dipilih Tuhan. Jadi Paulus menyadari betapa besarnya kasih Tuhan. Tuhan sudah memberikan yang terbaik untuk dia. Nyawanya sudah diberikan menggantikan dia. Dia memilih orang yang paling jahat, yang paling menjijikkan, orang yang paling ganas dan mengerikan, supaya menunjukkan kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup Paulus. Itu sebabnya kemudian dia menasehati. Setelah kita merasakan betapa besarnya kasih Tuhan itu, pengampunan Tuhan itu, maka ini waktunya kita harus memberi yang terbaik. Amin. 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 Kalau ada orang Kristen, dia tidak menjaga tubuhnya, pikirannya, saudara. Banyak orang Kristen masih merokok. Dia tidak mempersembahkan tubuhnya untuk Tuhan. Kalau di kampung kami sana, banyak yang makan sirih. Uangnya dia bakar. Uangnya dia gigit-gigit. Kemudian diludahi. Uangnya habis untuk beli daun sirih, tembakau, beli pinang, segala macam. Tiap hari dia habiskan mungkin 20.000, 30.000. Ada bapak-bapak beli rokok tiap hari 20.000. Berapa satu bungkus rokok yang paling murah? Berapa? 10.000?
Merek apa itu ya? Union. Filtra. Coba kalau 10.000 satu hari, berarti 1 tahun berapa? 365 kali 10.000 berarti berapa itu? 3.650.000 kan gitu tuh. 1 tahun. 10 tahun 36 juta. Saudara bakar uang 36 juta. Saya bilang di jemaat di sana, saudara. Kalau saudara ikut Tuhan Yesus, engkau diubahkan Tuhan hatimu, engkau tinggalkan, engkau jaga kekudusanmu. Saya jamin 10 tahun kau sudah punya rumah. Dan betul saudara, itu terjadi. Setan iblis ingin mempengaruhi kita, menggoda kita. Supaya apa? Supaya kita tetap miskin. Kita tidak menguduskan tubuh kita ini, saudara. Kita membuang-buang berkat-berkat Tuhan. Tapi kita bisa menjaga kekudusan kalau kita sudah punya Roh Kudus dulu. Haleluya. Kalau kita percaya kepada Yesus. Saudara terima Yesus, engkau lahir baru, diberikan hati yang baru, keinginan baru, pikiran yang baru. Maka ketika engkau ditawarkan oleh keinginan-keinginan dunia, engkau bisa melawan itu. Tapi orang yang tidak punya Roh Kudus, yang Yesus belum ada di hatinya, belum lahir baru, dia tidak bisa menolak godaan-godaan dunia. Itu sebabnya sebelum kita bisa menjaga kekudusan hidup, mempersembahkan tubuh kita, kita harus minta Yesus dulu membaharui hati kita. Amin. Tanya kiri kanan, apakah hatimu sudah diubahkan Tuhan? Apakah di hatimu ada Yesus? Tanya dia. Saya mau tanya, siapa yang di sini merasa Yesus sudah ada di hatinya? Angkat tangan. Haleluya. Ada yang tidak? Malam ini buka hatimu, terima Yesus. Amin. Oh, aku sudah tidak merokok, Pak Pendeta. Aku tidak makan sirih, Pak Pendeta. Oke lah. Tapi apakah engkau sudah mempersembahkan hatimu kepada Tuhan? Tanya kiri kanan. Apakah hatimu sudah dipersembahkan untuk Tuhan? Sudah. Apa katanya? Yakin? Sekarang kita tes. Karena di kampung kami, saudara, katanya dia pengikut Yesus. Tiap minggu ke gereja, saudara. Bahkan dia sudah jadi sintua, saudara. Tapi waktu dites dengan firman Tuhan, ternyata belum ada Yesus di hatinya. Seperti tadi, dia pikir dia masuk surga, tapi ternyata tidak. Oke, kita tes dulu. Ini adalah tes yang paling bagus untuk orang-orang Batak, orang Karo, orang Tapanuli. Kita tes dulu. Orang Nias, saudara. Kita buka dalam 1 Yohanes 3:16. 1 Yohanes 3:15, ya. Apakah betul-betul kita sudah mempersembahkan hidup kita, tubuh kita, pikiran kita kepada Tuhan? Kita tes dulu ya. 1 Yohanes 3 ayat 15. Saya baca kepada saudara ya. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup kekal di dalam diri. Sekarang saya mau tanya, apakah saudara masih punya musuh? Apakah saudara masih punya orang yang saudara nggak bisa berdamai? Saudara belum bisa cakapan? Saudara masih sakit hati? Saya tanya, ada atau tidak? Ya. Tuhan jadi saksinya loh. Ya. Adakah saudara masih belum bisa berdamai dengan tetanggamu? Apakah saudara masih sakit hati dengan mertuamu? Edamu? Ada di kampung kami Susuk sana, saudaraku. Waktu bagi harta, itonya kan laki-laki yang mendapat bagian. Yang perempuan nggak bagian. Itonya dapat 1 miliar. Dia cuma kasih 50 juta untuk itonya yang perempuan. Itonya sakit hati. Dan kebetulan mereka satu rumah. Dia kemudian bangun tembok tinggi-tinggi supaya nggak aku lihat lagi itoku itu. Sampai hari ini mereka tidak bisa berdamai. Menurut saudara, orang yang tidak bisa berdamai mengampuni musuhnya, siapa dia kata firman Tuhan? Pembunuh. Tanya kiri kanan, apakah kamu pembunuh? Hah?
Halo? Halo? Jadi ternyata pembunuh itu bukan yang di penjara. Kalau saudara masih sakit hati dengan si mertuamu, si matuamu, edamu, tetanggamu, orang yang pernah menyakitimu dan kau tidak mau mengampuni dia, engkau adalah pembunuh di hadapan Tuhan. Dan firman Tuhan tadi mengerikan. Tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup kekal. Orang yang tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepadanya, Tuhan tidak dengar doanya dan dia pasti tidak masuk surga. Tidak peduli saudara sudah berapa tahun jadi orang Kristen. Tidak peduli saudara sudah berapa lama melayani jadi sintua. Kalau saudara mati tanpa mengampuni orang yang bersalah kepadamu, engkau pasti tidak masuk surga. Itu firman Tuhan katakan, bukan saya yang katakan. Tidak mungkin hidup kekal tetap di dalam diri. Saudara hati-hati. Jangan saudara pikir pergi ke gereja saudara pasti masuk surga. No. Kalau saudara belum diubahkan hatimu, dan sebagai tanda bahwa Yesus sudah ada di dalam hatimu, ada kasih yang mau mengampuni. Haleluya. Ada kasih yang mau berdamai. Haleluya. Seperti Yusuf, saudara. Walaupun dia dibuang oleh saudara-saudaranya, walaupun Tante Potifar memfitnah dia masuk penjara, tapi ketika saudara-saudara yang datang ke Mesir, dia tidak membalas. Dia bahkan merangkul saudaranya. Dia beri makan, dia pelihara. Itu adalah orang-orang yang sudah memiliki Yesus di hatinya. Haleluya. Bilang kiri kanan, bertobat kita kawan. Bertobat kita. Tidak peduli ini ada anak sekolah teologi. Waktu kami sering buat di sana pemulihan saudaraku, ada banyak anak STT, anak sekolah Alkitab, masih kepahitan dengan bapaknya, masih kepahitan dengan mamanya, masih kepahitan dengan orang-orang tertentu. Mungkin orang itu pernah melecehkan saudara. Kalau saudara masih sakit hati, tidak mau mengampuni, saudara tidak akan masuk surga. Tapi saudara bilang, pendeta, sakit kali kurasa orang karo itu. Gimana mungkin aku bisa mengampuni dia, Pak Pendeta? Sakit kali kurasa. Mantan suamiku itu tinggalkan aku dengan anakku 3 orang, Pak Pendeta. Saudara tidak peduli. Kalau memang betul-betul Yesus di hatimu, engkau bisa mengampuni orang yang menyakiti hatimu. Amin. Akan firman Tuhan katakan, ampuni musuhmu, doakan, berkati mereka. Bilang kiri kanan, sudah bisa mendoakan musuhmu? Berdoakan saja. Hati-hati. Jadi, ketika Yesus masuk di dalam hati kita, kita buka hati kita, Tuhan akan berikan hati yang baru. Sehingga kita bisa mempersembahkan tubuh kita. Jadi ini tanda sebetulnya. Makanya dikatakan tadi, karena kita sudah percaya kepada kematian Yesus, kita sudah percaya akan pengampunan Yesus, kita percaya Roh Kudus diberikan kita percaya pada Yesus, karena itu persembahkanlah tubuhmu, saudara. Karena itu adalah ibadahmu sejati. Kalau ada orang tidak mempersembahkan tubuhnya, dia suka-suka seperti tadi ya, yang pakai tubuhnya untuk yang enggak jelas ya kan. Saya tahu, kalau saudara lagi tepuk tangan, saya tahu saudara ini sebetulnya ada yang mantan pejudi atau tidak, saudara. Dari cara tepuk tangan saudara. Kalau biasanya mantan pejudi, dia tepuk tangannya begini. Beda saudara. Tapi nggak apa-apa. Yang penting hatinya sudah diubahkan oleh Tuhan Yesus. Lebih baik mantan pejudi daripada masih berjudi. Amin. Tapi nggak ada yang tahu pura-pura. Banyak orang ke gereja pura-pura. Jadi kalau kita belum bisa mempersembahkan tubuh kita untuk Tuhan, ini tandanya Yesus nggak ada di hati kita. Makanya kalau saudara bilang nggak sanggup aku, nggak bisa aku, buka hatimu, terima Yesus, amin. Supaya Roh Kudus diberikan hatimu menjadi baru, saudara. Persembahkanlah tubuhmu, itulah persembahan yang sejati, saudara. Yang kudus. Anak-anak Tuhan, berikan hidupmu untuk melayani Tuhan. Amin. Yang tua bisa menjadi pendoa syafaat. Yang muda bisa berkarya, bekerja untuk pekerjaan Tuhan.
Anak-anak kecil saja bisa mempersembahkan tubuhnya, beribadah sungguh-sungguh. Jangan lagi pakai tubuh kita ini untuk yang sia-sia. Mama-mama. Kalau saya bilang mama-mama, oi gitu ya. Mama-mama. Masih pernah kau omongin tetanggamu? Masih. Kau pakaikah mulutmu untuk memuliakan Tuhan itu? Hah? Halo? Halo mama-mama? Kalau hati kita sudah dikuduskan Tuhan, mulut kita pun harus kita jaga. Amin. Karena Yesus sudah menebus tubuh kita, mulut kita. Semua yang baik, semua yang suci, semua yang mulia, pikirkan itu, ucapkan itu. Amin. Bilang kiri kanan, mulai sekarang jangan lagi kita ngomongin orang lain. Ulang hari kita aceh teman bilang. Iya. Ida, tenang. Nanti siang ada. Aku gereja kita galang keguguran itu. Kau lihat mama siang itu. Kalau ke gereja besar kali lah kalungnya itu. Sombong kali proses itu. Datang kata kau, kau kalau ke gereja beribadah, gak usah lihat orang lain. Datang dia, kamu yang salah. Kalau ke gereja itu lihat semua kita bilang. Bilang kiri kanan, ku tahu siapa itu bilang. Gak jauh dari sini bilang. Saudara, pakai mulutmu untuk memuliakan Tuhan saja, amin. Kalau memang ada temanmu tukang gosip, tinggalkan dia. Tahu ya, mama, sorry, aku lagi sibuk kali. Betul, saudara. Kalau saudara diam di situ, hati-hati, telingamu tidak kau persembahkan untuk Tuhan, mulutmu tak kau persembahkan untuk Tuhan. Anak-anak muda, pakai matamu untuk kemuliaan Tuhan, amin. Karena Yesus sudah menebus kita, maka mata kita dipakai untuk kemuliaan Tuhan, amin. Jangan lagi malam-malam semua temannya dia selama sudah tidur, dia nonton. Saudara, kau tidak mempersembahkan tubuhmu. Ingat pengorbanan Yesus. Saya 16 tahun terikat di pornografi. Saya nggak malu, saudara. Mulai dari SMP kelas 2 sampai saya kerja tamat kuliah, gak bisa saya lepaskan. 16 tahun saya terikat, saudara. Saya doa, saya pergi ke gereja, tidak lepas. Ada satu kali saya mengambil keputusan waktu Yesus jamah hatiku. Aku datang di kamarku, aku berdoa, aku bilang, Tuhan, aku sudah bosan hidup seperti ini, Tuhan. Ampuni aku, Tuhan. Jamah hatiku, Yesus, aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan tiba-tiba, dan sejak hari itu saya dibebaskan. Saudara masih teringat dengan dosa-dosamu? Pornografi, pacaran bebas, makan sirih, rokok, saudara. Engkau perlu Yesus di hatimu. Malam ini, buka hatimu. Kalau engkau mau dibebaskan. Semua ikatan-ikatan yang mengikat engkau, sakit hati, iri, dendam, saudara. Engkau perlu Yesus untuk dilepaskan. Kalau saudara masih tetap seperti itu, kalau kau mati, kau akan mati dalam dosamu. Dan kau tidak akan masuk surga. Ingat ini. Gereja tidak menyelamatkan. Hanya Yesus, nama Yesus berarti dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosanya. Pertanyaan saya, apakah engkau sudah dilepaskan dari dosa-dosamu? Kalau belum, kau perlu Yesus malam ini. Tidak peduli sudah berapa lama saudara jadi orang Kristen. Tidak peduli, saudara. Tapi kalau kau masih terikat dengan dosa, terikat dengan kebiasaan buruk, engkau perlu Yesus malam ini. Kau tidak perlu gereja, tapi kau perlu Yesus menyelamatkan engkau dari dosa-dosamu. Amin. Haleluya. Kita bisa memberikan yang terbaik karena Yesus sudah berikan yang terbaik lebih dahulu. Amin. Kalau saudara mau terus bertumbuh di dalam Tuhan Yesus, dalam kekudusan, berikan tubuhmu untuk melayani Tuhan. Persembahkan tubuhmu yang kudus berkenan kepada Tuhan. Hari-hari ini banyak orang ke gereja, hari Minggu ke gereja, Senin sampai Sabtu masih melakukan dosa. Berjudi, nonton film porno, sakit hati, tapi hari Minggu ke gereja. Haleluya, haleluya, hari Minggu, Senin sampai Sabtu sakit hati lagi, marah-marah, gosip lagi, merokok, makan siri, hari Minggu ke gereja. Hidup dalam topeng. Bilang kiri kanan, buka topeng. Buka topeng. Saudara tahu orang Farisi itu tidak bisa diterima Tuhan karena mereka hidup dalam topeng kemunafikan. Kalau dari luar kelihatan,
beribadah, tapi di dalam busuk. Hati-hati kawan, bilang kiri kanan, hati-hati kawan. Hati-hati kawan. Seperti drama tadi. Nah, tetapi saudara, kita perlu juga tinggal di dalam doa dan firman supaya terjadi pembaharuan budi. Kita sudah ditebus, kita sudah disucikan, tetapi kita harus memakai tubuh kita ini untuk melayani Tuhan, dan untuk dibaharui kita perlu bersekutu dengan Tuhan terus menerus. Dan dua hal ini sangat penting, ini yang sering diabaikan di gereja, doa dan firman. Saya memperhatikan saudara. Sekarang saya tanya, siapa di sini yang tiap hari bangun pagi-pagi, pertama-tama dia lakukan adalah berdoa menyembah Tuhan? Angkat tangan. Berapa lama saudara berdoa? Saya tidak percaya ada orang yang sungguh-sungguh ikut Tuhan kalau dia tidak punya doa sungguh-sungguh. Kalau anak STT ya iyalah, dibangunkan pagi, kalau nggak bangun disiram mungkin kan. Ya puji Tuhan, memang dilatih untuk jadi hamba Tuhan. Tapi saudara yang jemaat ini, jangan pagi-pagi bangun, ya masa apa ya hari ini? Kebelanjalah, kepajaklah. Bapak-bapak, kedai kopi mana aku sekarang? Mau makan apa aku? Saudara nggak bisa bertumbuh dalam pembaharuan budimu. Bangun pagi-pagi, duduk diam di kaki Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kemudian baca, renungkan firman Tuhan. Setan iblis nggak takut sama siapapun. Dia nggak takut sama orang yang rajin ke gereja. Dia nggak takut sama orang yang melayani. Dia nggak takut sama pemain musik WL. Dia nggak takut. Dia nggak takut dengan orang yang punya jabatan di gereja. Dia tidak takut dengan pendeta. Yang paling penting, mereka nggak berdoa. Maka setan bilang, yes, mereka tidak punya kuasa. Makanya iblis, setan akan berusaha membuat saudara nggak doa. Masih ngantuk, Tuhan besok aja ya. Aku janji Tuhan nanti malam. Malam-malam udah capek, langsung tidur. Capek kali aku tadi. Saudara kehilangan kuasa. Pikiranmu pikiran duniawi. Tapi isilah firman Tuhan setiap hari, setiap pagi. Amin. Sembahlah Tuhan setiap pagi, saudara. Berdoa supaya perubahan di dalam akal budimu ini terjadi. Di mana orang bisa berubah? Di dalam doa. Saudara tidak akan berubah kalau dengar firman Tuhan saja. Sebelum besok pagi saudara berdoa minta Tuhan ubahkan aku seperti firman, saudara tidak akan berubah. Makanya ada orang sudah 40 tahun, 50 tahun jadi orang Kristen, gak berubah-berubah. Sakit hati jalan terus, gosip jalan terus, sakit hati sama suami jalan terus, marah-marah sama anak jalan terus. Kenapa? Tidak berubah. Tidak ada firman di sini. Tapi kalau kita berdoa minta Roh Kudus bicara di hati kita, firman mengubahkan pembaharuan budi kita, maka waktu kita mau marah, Roh Kudus bilang jangan marah, ampuni, doakan. Mama, apa tadi passwordnya? Mama, masih suka kau jengkel sama suamimu? Karena kurang berdoa. Saudara berdoa, Roh Kudus bilang gak usah kau cerewetin suamimu, gak berubah, tapi doakan dia. Haleluya. Mama bilang, Tuhan ubah hatiku. Itu doa saudara, bukan hancurkan suamiku Tuhan, biar dia bertobat Tuhan. Gak bertobat. Karena yang diubahkan adalah engkau sendiri. Minta dulu saudara berdoa, Tuhan ubahkan hatiku. Roh Kudus, biar aku sabar menghadapi suamiku. Amin. Aku membuang rasa sakit hatiku Tuhan. Itu dari hidupmu yang berubah itu, suamimu akan berubah. Jangan kau tuntut suamimu berubah, Inang. Bilang kiri kanan, oh salah rupanya kita selama ini. Capek enggak? Jadi saudara, malam ini saya tidak perpanjang, karena kita akan berdoa. Siapa hari ini yang mau pulang dari tempat ini, dibebaskan dari ikatan-ikatan dosa, pikiran-pikiran dosa. Boleh angkat tangan? Siapa yang malam hari ini mau mengampuni orang-orang yang bersalah? Mungkin selama ini saudara juga sanggup. Saudara, bukan kekuatan kita. Tapi kalau kita pandang salib Yesus, di sana dosa kita sudah diampuni. Dan waktu kita minta darah Yesus menyucikan kita, memberi hati yang baru kita sanggup mengampuni orang yang bersalah. Malam ini buka hatimu, saudara. Minta supaya Tuhan menyucikan tubuhmu yang selama ini mungkin masih dipakai
untuk kejahatan, untuk dosa. Hari ini minta, Tuhan, ku persembahkan tubuhku. Kalau mungkin hari ini pikiranmu sering khawatir, takut, benci, marah, suka gosip segala macam, minta supaya Roh Kudus gantikan dengan firman Tuhan. Dan kau buat janji malam ini, mulai besok pagi engkau akan tinggal dalam doa dan firman setiap hari. Haleluya. 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 Mari kita datang pada Tuhan. Kita minta supaya Tuhan membarui kita. Persembahkan tubuh. Hari ini, kalau ada di antara saudara yang masih terikat dengan dosa-dosa tertentu, katakan pada Tuhan, Tuhan, ku persembahkan tubuh. Lihat dirimu sudah mati bersama Yesus di kayu salib. Kalau kau sudah mati bersama Yesus, maka dosa itu tidak berkuasa lagi. Dan kau bisa persembahkan tubuh untuk Tuhan. Hari ini minta supaya Tuhan ubahkan pikiranmu. Tuhan gantikan menjadi firman Tuhan yang suci dan mulia. Maka engkau akan bisa kuat di dalam Tuhan. Berubah tiap hari semakin serupa dengan Kristus. Kita katakan kepada Tuhan, Yesus Tuhan, mulialah namamu. Dia sanggup. Saudara, buka hatimu. Jangan lihat kiri kanan. Kalau kau masih sakit hati pada seseorang, buka hatimu. Tuhan ampuni. Firman Tuhan katakan, kalau kau tidak mengampuni orang yang bersalah kepadamu, maka Bapamu di surga tidak akan mengampuni engkau. Ada banyak orang Kristen masih menyimpan sakit hati, gak bebas bertahun-tahun. Malam ini cukup sudah. Buka hatimu. Pandang Yesus yang sudah mengampuni dosa-dosa. Minta darah Yesus supaya engkau bisa mengampuni orang itu. Dan kau janji engkau akan berdamai dengan orang itu. Kalau kau masih terikat dengan dosa-dosa tertentu, katakan, Tuhan, aku sudah capek Tuhan. Bertahun-tahun Tuhan. Bertahun-tahun aku hidup di dalam kemunafikan. Orang lain gak tahu. Tapi aku terus menerus jatuh bangun dalam dosa. Hari ini ada kabar baik. Yesus sanggup pulihkan. Persembahkan tubuhmu, maka engkau akan mengalami pemulihan. Yesus Tuhan, mulia namamu. Dia sanggup. Dia sanggup. Haleluya. Saya minta boleh sambil sing renung waktu. Oh, haleluya. Yesus Tuhan, mulialah namamu. Yesus Allahku, besar kasih-Mu. Dahulu, sekarang, sampai selamanya. Kuasanya tak pernah berubah. Sekali lagi, Yesus Tuhan. Haleluya. Kuasa Tuhan tidak berubah. Kalau dulu Dia menyembuhkan, kalau Dia membebaskan, melepaskan, malam ini juga, hari ini juga, engkau akan menerima kemenangan. Jangan tinggal di dalam dosa. Buka hatimu, persembahkan tubuh. Haleluya. Saya undang kita bangkit berdiri semua. Katakan, Dia sanggup. Dia sanggup. Yesus sanggup. Amin. Dengan iman melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Amin Tuhan. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Saya tidak akan tinggalkan saudara sebelum saya menantang saudara. Kalau malam ini ketika mendengar firman ini, kau masih menyimpan sakit hati pada seseorang, kau masih belum bisa mengampuni orang itu, siapapun mereka, apapun yang dia sudah lakukan, malam ini saudara buka hatimu. Terima kasih Kristus supaya kau sanggup mengampuni orang itu. Sebab kalau kau tidak mengampuni orang itu, kau adalah pembunuh di mata Tuhan. Kau tidak akan masuk surga, tidak punya hidup kekal. Jangan sampai kau pulang dari tempat ini. Kalau
Engkau tinggalkan dunia, engkau tidak masuk surga. Saya tidak mau, Tuhan Yesus tidak mau. Dan malam ini kalau ada orang yang seperti itu, mari taruh tangan di dadamu. Tuhan, ini hatiku Tuhan. Mau mengampuni orang itu. Nanti ketika saudara maju ke depan, saudara ampuni orang itu. Sebutkan namanya di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, aku ampuni orang itu. Seperti kau mengampuni aku Tuhan. Hari ini aku lepaskan pengampunan. Apapun yang dia lakukan, aku berkati orang itu. Untuk itu tidak usah saya lama-lama. Tapi kalau saudara memang rindu untuk menerima pengampunan dari Tuhan, mengampuni orang yang bersalah kepada, mari maju ke depan. Kita katakan, dia sanggup, dia sanggup. Mari saudara, kita akan bersama-sama berdoa. Dia sanggup. Amin. Mari yang mau dipulihkan, menerima pengampunan, maju ke depan saudara. Mari, jangan lihat kiri kanan. Ada Yesus. Dia sanggup. Mari, yang mau menerima pengampunan, mari maju ke depan. Seperti Yesus, wanita pendaraan, dia datang pada Yesus. Asal aku jamah tubuhnya, aku akan disembuhkan. Di dalam ada kesini aja. Mari, siapa lagi? Mari, Dia sanggup. mari, Yesus sanggup. Yesus siapa lagi? sanggup. Tadi taruh tangan di dada, maju ke depan. Mari, saudara. Malam ini dalam pengampunan Tuhan, jangan malu. Tadi saya lihat banyak tangan-tangan. Mari, saya minta bersama hamba Tuhan, memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. malam ini saudara, saya juga mau bertanya, siapa di antara saudara yang masih terikat dengan kebiasaan buruk? Jangan biarkan setan menipu engkau. Setan akan bilang, malu. Semua orang-orang yang terikat dengan pornografi, terikat dengan rokok, narkoba, minuman keras, judi, malam ini kebebasan. Jangan kau pulang dari tempat ini, engkau masih terikat dengan dosa. Kalau masih ada, mari saudara, jangan malu. Setan bilang, malu, jangan maju ke depan, supaya saudara gak bebas, gak lepas malam ini. Hari ini kalahkan setan, biar setan yang malu. Kalau masih ada kebiasaan buruk, pornografi, judi, rokok, narkoba, minuman keras, apa saja yang mengikat engkau, malam ini mari maju ke depan. Maju ke depan, katakan, dia sanggup. Sambil saudara maju ke depan, jangan malu. Terima kemenangan malam ini. Dia sanggup. Yesus Amin Tuhan, malam ini kami akan membawa kemenangan. Perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup. Di dalam nama Tuhan Yesus, memulihkan. hari ini Tuhan kami persembahkan tubuh kami, hati kami, pikiran kami. Malam ini kami mau melepaskan Dia Tuhan sanggup. di dalam nama Tuhan Yesus. Memulihkan. Mari hamba Tuhan kita doakan. Dalam nama Tuhan Yesus, ampuni orang yang bersalah kepada kami. Sebut namanya, dalam nama Tuhan Yesus, aku mengampuni orang itu Tuhan. Aku lepaskan pengampunan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, lepaskan pengampunan di dalam nama Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Di dalam nama Yesus, ampuni, ampuni. Yesus sudah mengampuni engkau. Yesus sudah melepaskan engkau. Persembahkan hatimu, persembahkan tubuhmu di dalam nama Yesus. Memulihkan. Oh, dia sanggup. sanggup. Oh, di dalam nama Yesus, ampuni orang itu. Sebutkan namanya, aku mengampuni dia Tuhan. Mungkin dia suamimu, mungkin dia tetanggamu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, lepaskan, bebas dalam nama Yesus. Mari berdoa, berdoa, saudara, berdoa. Terima kebebasan, terima di dalam nama Yesus. Ya, terima, terima, terima. Dalam nama Yesus, kami berdoa, lepaskan pengampunan. Yesus sudah menebus engkau. Yesus sudah mengampuni dosa-dosamu. Malam ini bebas dalam nama Yesus. Lepaskan pengampunan. Doakan orang itu berkati di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, berkati Tuhan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, kami lepaskan pengampunan Tuhan.
Bebaskan dari rasa sakit hati. Dan dalam nama Yesus. Mari sembuhkan orang itu. Doakan orang di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Bebas Tuhan, pulih. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Bukan yang menderita, Dia sanggup memulihkan hidupku. Saudara yang sudah didoakan boleh kembali. Hiduplah dalam pengampunan. Malam ini saudara, saya masih mau berdoa untuk saudara. Tidak usah maju ke depan, tapi engkau buka hati. Jangan keraskan hati. Kalau malam ini engkau masih sering terikat dengan dosa, jatuh bangun dalam dosa, engkau harus buka hatimu sungguh-sungguh supaya Tuhan menyelamatkan. Mungkin kau belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kau hanya orang Kristen dari lahir. Kau tidak mengerti apa itu lahir baru. Malam ini buka hatimu sungguh-sungguh. Kalau ada saudara yang merasa, Tuhan bebaskan, lepaskan aku dari dosa. Bolehkah engkau menaruh tangan di hati? Tidak perlu maju ke depan. Kau yang masih merasa, Tuhan, aku tidak sanggup Tuhan. Tubuhku masih dipakai untuk dosa Tuhan. Pikiranku Tuhan. Hari ini buka hati. Saudara boleh berdoa dalam hati atau ikut saya berdoa. Katakan, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Aku tahu Tuhan. Aku tahu Tuhan. Aku orang berdosa. Aku orang berdosa. Aku terus jatuh bangun dalam dosa. Terus jatuh dalam dosa. Aku tidak sanggup hidup kudus Tuhan. Aku tidak sanggup hidup kudus. Tapi malam ini aku mendengar kabar baik bahwa Yesus sudah mati dan bangkit untuk dosa-dosaku dan memberikan hati yang baru. Aku buka hatiku Tuhan Yesus. Aku terima Engkau Tuhan Aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku percaya Tuhan. Aku percaya. Aku menerima Roh Kudus. Aku menerima hati yang baru. Aku menerima hati yang baru. Aku percaya Tuhan. Aku percaya Tuhan. Aku bisa hidup kudus Aku bisa hidup kudus. karena ada Roh Kudus dalam Karena hidup. ada Roh Kudus dalam. Karena aku janji Tuhan, Aku janji. mulai hari ini aku persembahkan Aku tubuhku persembahkan tubuhku untuk kekudusan. untuk kudus. Dan mulai hari ini Tuhan, Mulai hari ini aku akan membangun persekutuan aku akan membangun persekutuan dengan Tuhan dengan Tuhan setiap hari setiap lewat doa, lewat perenungan firman. lewat renungan firman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Aku persembahkan tubuhku. Aku persembahkan pikiranku. Ya, Tuhan. Aku persembahkan hatiku. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari saudara beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Terima kasih, bersyukur. Silakan bersyukur. Silakan bersyukur. Haleluya. Bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku sudah menerima hati yang baru. Aku sudah menerima Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Segala pujian syukur bagimu Tuhan.